bagai rembulan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kita sangat bervariasi dengan berbagai karakter, juga gaya belajar yang bermacam-macam. Dimana tugas kita sebagai pendidik sekolah harus dapat melayani semua kebutuhan siswa kita, sehingga target pembelajaran kita dapat tercapai, menjadikan murid yang berpotensi tinggi dan kemampuan kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga kita dapat menghasilkan pendidik yang kompeten sesuai dengan kemampuan ataupun tingkat keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dari SMK Negeri 1 Surade, calon guru penggerak angkatan 9. Pada sesi ini saya akan melaksanakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 10 APHPB pada materi profil agripreneur. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali bersama-sama dalam kelas ini, sehingga kita dapat bertemu dengan sebaik-baiknya konten masalah yang kita dapat. Sebelum Bapak lanjutkan, di kelas ini sudah bersih semua? Sudah. Pada ketua kelas, supaya kita diberikan keberkahan untuk pembelajarannya, akan disiapkan dan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Gerak. Jangan dipanggil namanya, cuma tangan dan bilang siap. Andi Febriansyah, siap. Dina Tasgiatul Mujiah, siap. Intan Felianti, siap. Bilang semua masuk ya, semuanya lengkap. Semoga kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalian masih ingat tidak materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ingat?
Oke, yang singkat silakan angkat tangan. Oke, Ardi singkat. Ya, tentang apa? Tentang Oke, Maya masih ingat? Tentang apa? Oke, Adri trainer ya. Jadi pada pertemuan ini kita belajar Adri trainer dan peluang usaha di bidang Adri teknologi pertanian. Kali ini lanjutan materi yang kemarin tentang profil Adri trainer yang dapat kita adopsi untuk mengembangkan mental keberhasilan kita dalam bidang Adri teknologi informasi pertanian. Oke. Jadi materi yang kita pelajari itu tentang profil Adri trainer dan apa kerja di bidang Adri teknologi pertanian. Yang kita belajar ini yang pertama setelah kita memahami ya, dengan melihat video dan materi dari modul, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang profil agripreneur sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang wirausahawan yang handal dan tangguh dalam bidang agresi pertanian. Kemudian untuk penilaian, ya, merupakan nanti nilai secara pengetahuan, juga sikap dan keterampilan. Kemudian juga untuk teknis pelajaran nanti ada pengembangan materi, ada juga tentang diskusi kelompok dan studi daripada kalian masing-masing. Oke, untuk sekarang kita lihat tentang tata konsepnya. Di sini ada konten desainnya, dan juga untuk bidang PHP-nya, peluang usaha, lapangan kerja, dan juga profesi di bidang PHP. Dan materi yang kita pelajari pada nomor 3 ini yang akan disampaikan secara berkala pada pertemuan-pertemuan kita. Fokus. Mendengar, melihat, fokus. Oke, kelas semua. Kita lihat itu sebagai speaking untuk kita tidak ngantuk. Oke ya, usaha sendiri. Jadi sini kita harus mampu bersaing dengan inovasi. Jadi produk pasaran sudah banyak, kita bisa ATM, mati, hidup modifikasi. Lalu kita membuat produk sendiri. Kita membuat produk sendiri. Ini nanti ya yang tugas yang kemarin mandiri, positif independen seperti apa, profesi di bidang industri, yang adalah rumah kalian yang kemarin sampaikan ini nanti dilanjutkan. Oke, kita masuk sekarang ke pembagian kelompok. Di sini ada kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetik. Oke, berikutnya apa akan bagikan tentang kerja kelompoknya. Sebelum melanjutkan, kalian tentukan dulu siapa kelompok dari masing-masing kelompok tersebut. Yang pertama kelompok auditori, yang depan maju untuk tampil kerja ini. Kelompok auditori. Yang kedua kelompok dari visual. Visual sama komunitasnya. Visual sama kinestetik. Silakan. Tuanya ambil.
untuk prosedur pengisiannya. Jadi sudah saya share di grup Maya dan saya grup bahwa untuk kelompok auditori ya kalian melakukan analisis dari tayangan video. Kemudian diisi saja tentang video tersebut, profil usahanya, nama produknya apa, bidang usahanya apa, kemudian dia progres keuntungan seperti apa. Lain ada tidak nanti usaha itu untung atau tidak kesimpulannya. Ya, perusahaannya apa, produknya apa, seperti apa, progres jualan dan omsetnya, ada terakhir kesimpulannya untung atau rugi. Ya, untuk ya auditori. Siap. Di belakang aja, harus di belakangnya. Sini. Jangan ngomongin sih Pak. Ngomong namanya. Kedua visual. Ya, ada di situ di grup ada tentang ciri-ciri seorang pengusaha gambar ada ya, silakan di analisis dan kalian tuliskan hasil diskusinya, kesimpulan dari apa poster tersebut di belakang kertas itu. Nah, yang estetik di sini saya ada produk. Saya ada produk, kalian silakan analisis produk ini. Produknya apa? Ya. Dan juga makanannya, bahannya apa? Proses pembuatannya ada tidak? Dari konsumennya menyukai atau tidak di produk ini. Jadi semua sih di Oke, waktunya diskusi 15 menit.
moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan home industry yang dimana produk yang dihasilkan cemilan kentang atau keripik kentang. Baik teman-teman, selamat mendengarkan hasil diskusi kelompok kami kali ini. Baik, pertama-tama di sini ada home industry yang mengolah atau memproduksi cemilan kentang atau keripik kentang. Awal mula usaha ini dibuat terinspirasi dari minyak dan modal yang dikeluarkan pertama kali sebesar 300.000. Adapun pembagian dari modal tersebut 50.000 untuk pengemasan, 100.000 untuk kentang, 50.000 untuk bumbu dan bukan kentang sayur yang bisa diperoleh di pasar atau di supermarket. Kentang industri ini biasanya ditanam petani untuk khusus menanam untuk kebutuhan industri olahan. Secara fisik, kentang industri memiliki ciri bentuk yang agak besar dan memiliki daging berwarna putih. Karena mengandung sari pati yang tinggi, berbeda dengan kentang sayur yang berukuran kecil dan daging berwarna kuning karena mengandung kadar gula tinggi. Kentang kemudian dikupas, diiris, dicuci, dan ditiriskan dan digoreng. Untuk menggoreng digunakan suhu 178 sampai 180 derajat Celcius. Kalau di atas itu bisa gosong dan kalau di bawah suhu itu bisa malah menjadi keras. Perkenalkan, kami dari kelompok visual atau kelompok 2 yang beranggotakan Resya, Dara, Seni, Wardah, Intan, Tasya, Sawada, Linda, Raihan, Pawai, Inesa, Adel, Kadri, dan Misbah. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah bisnis kuliner laris manis. Memiliki usaha sendiri memang menjadi keinginan banyak orang, apalagi jenis usaha yang sesuai dengan passion sendiri. Tentunya akan menambah semangat dalam menjalankan usaha. Saat ini, banyak orang yang tertarik untuk menjalankan bisnis makanan. Memang, terlihat mudah ketika menjual makanan, hanya membuat lalu menjualnya, atau bahkan menjual produk makanan orang lain. Tapi, jika sebenarnya menjalankan bisnis makanan, bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk makanan yang tidak dapat bertahan lama. Sebelum memulai bisnis makanan, memang ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu agar semuanya tepat sasaran. Karena jika tidak tepat sasaran, bukan hanya usahanya yang akan gulung tikar, akan tetapi juga kerugiannya pun akan menyusul. Oleh karena itu, selain ambisi, perencanaan, ketajaman dalam menganalisis peluang usaha juga sangat dibutuhkan. Berikut 8 langkah bisnis kuliner laris manis. Pertama, lakukan riset mengenai usaha yang akan dirintis. Kedua, buat perencanaan usaha. Ketiga, temukan menu makanan dan minuman yang mampu memanjakan lidah. Keempat, konsep dan desain interior. Kelima, promosi yang tepat sasaran. Keenam, berikan pelayanan yang memuaskan. Yang ketujuh, gunakan sosial media, marketplace, dan layanan delivery online. Kedelapan, perhatikan protokol kesehatan. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan 8 langkah di atas, bisnis kuliner yang kita rintis dapat berjalan secara lancar. Profit atau penghasilan yang didapatkan juga akan sangat banyak. Contohnya seperti makanan kuliner dari Bali, yaitu ayam betutu yang bisa kita sajikan di industri bisnis kuliner. Minuman, langkah-langkah tadi akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien jika kita memulainya dengan niat, tekad yang tinggi, dan tidak mudah menyerah. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dimohon untuk mempersiapkan pertanyaan yang betul-betul. Apa sebabnya orang tertarik bisnis di bidang kuliner? Terima kasih.
bidang kuliner atau usaha makanan menjadi bidang yang memiliki peluang besar karena makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak, protein, kelapa sawit, bumbu rasa sapi panggang, mengandung gula, garam, penguat rasa, mononatrium, glutamat, bubuk penguat rasa, dinatrium, guanilelat, dinatrium, inosinat, antioksida, asam ascorbat, alfa tokoferol, dan DHA, kedelai, gandum, ekstra daging sapi sebanyak 0,01%. Informasi nilai gizi, jumlah per kemasan 15 gram, energi total sebanyak 80 energi dari lemak 40 lemak total 4,5 gram, lemak jenuh 2 gram, protein 1 gram, karbohidrat 8 gram, gula 0 gram, garam natrium 80 mg. Selanjutnya produk hijau, komposisi daging sapi 49%, protein kedelai, minyak nabati, tepung terigu, garam, gula, pati jagung, pengawet rasa, dan lain-lain. Kami membuka sesi pertanyaan. Ini masuk. Silakan pertanyaan. Baiklah, saya apresiasi pada masing-masing kelompok sudah presentasikan materi hasil diskusinya. Sekarang saya mau menyampaikan kesimpulan dari perwakilan satu kelompok saja. Siapa yang mau? Silakan. Ya. Kelompok auditori visual kinestetik. Pelajaran kesimpulan, kegiatan yang dibahas dari 3 produk antara kuliner, citato, kritik kentang yaitu membahas omset, laba atau keuntungan, dan proses pembuatan dari produk tersebut. Ya, terima kasih. Apresiasi kepada kelompok yang sudah menyampaikan diskusinya, yang pertama dari produk wirausaha, juga dari bisnis yang sedang booming ataupun yang sedang naik daun, bisnis kuliner. Mana kita perlu cermat, cerdas dalam membuat sebuah analisis produk dulu, pangsa pasar dan juga harga yang bersaing, sehingga produk yang terjual bisa bersaing dan menjadi seorang entrepreneur yang sukses dalam usahanya. Oke, dari kegiatan hari ini perlu ada evaluasi tentang pelaksanaan entrepreneur atau kewirausahaan, dan akan dilaksanakan ujian evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Akan disiapkan HP dan lain-lainnya.
Dari ujian pihak Riskuisis, kalian semuanya sudah mencapai KM dan dapat lanjut kepada pembelajaran berikutnya. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang tips kiat-kiat agar agrikultur dapat bertahan dalam bisnis kuliner yang penuh dengan persaingan. Untuk hari ini kita cuma sekian. Silakan kepada ketua kelas untuk disiapkan mungkin doa terlebih dahulu. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang mohon maaf. Semoga kita selalu sehat dan dimudahan dalam pembelajaran. Kita semua untuk belajar dalam yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Febriansyah dari kelas 10 PABB. Saya telah mengikuti pembelajaran bersama Pak Randy. Itu sangat asik dan sesuai dengan kebutuhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nuryomi dari kelas 10 APHPB. Saya telah mengikuti pembelajaran yang berdiferensiasi bersama para Hendi dan itu sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bagaikan